Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Selamat pagi juga kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang beribadah di rumah. Sebelum ibadah dimulai, kami akan membacakan warta jemaat. Demikian, warta yang pertama, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah oleh Bapak Pendeta Anung Tri Rumantio pada hari Minggu 4 Juli 2021 pukul 10 di GKJ Telogosari. Bagi Saudari Feti Anggraini, warga GKJ Telogosari, Putri Bapak Yuhadi dan Ibu Endra Supriyati, alamat Jalan Sidomulyo 6 nomor 53 Semarang. Dengan Saudari Guruh Angkasa Putra, warga GIA Supriyati, putra Bapak Guntur dan Ibu Utami, alamat Jalan Menjangan Damai 2 nomor 20 Semarang. Mohon dukungan doa dari jemaat. Warta yang kedua, persembahan peduli COVID-19. Sehubungan dengan banyaknya warga jemaat yang terpapar virus COVID-19, Majelis Gereja membuka persembahan untuk membantu meringankan jemaat yang sedang terpapar COVID-19. Bagi jemaat yang terbeban dapat menyampaikan persembahan melalui amplop dan diberi tulisan peduli COVID-19. Persembahan dapat dititipkan lewat majelis blok masing-masing. Di amplop persembahan ditulis peduli COVID-19. Atas persembahan dan dukungannya, majelis mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ibadah hari ini Minggu 4 Juli 2021 akan dipimpin oleh Pendeta Anung Tri Rumantio dengan tema dikuatkan dalam kelemahan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam peribadatan. Saat teduh dipersilakan. Kita masuk panggilan beribadah. Tema perayaan iman pada bulan Juli ini adalah Tuhan beserta kita. Untuk ibadah minggu ini 4 Juli 2021, tema perayaan iman adalah dikuatkan dalam kelemahan. Mari kita meyakini bahwa Tuhan selalu beserta kita, sehingga kita juga yakin bahwa Tuhan akan menguatkan ketika kita lemah. Mari kita masuk dalam ibadah bagi Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 4. Umat diundang untuk berdiri. Kami puji dengan riang. Segala
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan anak-anak yang Pak Anung kasih, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, serta anak-anak yang terkasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk pujian bersautan. Tuhan adalah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Kita pujikan Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 2. Berhimpun semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, banyak sekali dalam kehidupan kita sering melakukan tanpa sengaja ataupun sengaja kita melakukan perbuatan dosa. Marilah kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Pengakuan dosa diambil dari hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan mengacu pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan di hadapan Allah dan di depan sesama. Aku mengaku dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa.
dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Kita akan pujikan pujian nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 40, bait 1 dan 3. Ajaib benar anugerah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sungguh besar anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu diberikan kepada kita setiap saat. Karena itu bersama-sama kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Inilah anugerah yang kita terima pada ibadah hari ini. Kita diyakinkan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Setiap peristiwa hidup yang terjadi tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Dalam keyakinan iman itulah kita akan menjalani hidup kita dengan hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus.
2 Korintus 12, 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian indah petunjuk hidup baru. Bahkan dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu dinyatakan. Dalam kelemahan kita, maka kita kuat bersama Tuhan. Kita tanggapi dengan nyanyian kesanggupan, Kidung Jemaat 370, bait 1 dan 2, jemaat diundang untuk berdiri. Mari berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan tetap memampukan kami untuk beribadah. Dan Tuhan tetap menguatkan kami semua dalam situasi yang sulit ini. Kami boleh melihat kuasa Tuhan terjadi melalui peristiwa-peristiwa kehidupan yang kami alami.
Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk anak-anak yang Tuhan izinkan untuk naik kelas, untuk lulus, untuk mendapat tempat sekolah yang lebih tinggi lagi. Meskipun setahun ini anak-anak kami harus melalui proses belajar mengajar melalui daring. Tuhan menolong sehingga anak-anak kami boleh melewati proses ini dengan baik. Kami juga mengucap syukur di tengah-tengah masa sulit. Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Tuhan mencukupkan kebutuhan tubuh jasmani kami, kebutuhan sandang pangan kami, tetap Tuhan cukupkan. Kami juga boleh berusaha, kami boleh bekerja untuk meraih berkat Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kebersamaan yang indah dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja kami, dan juga bernegara. Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang sulit, ikatan cinta kasih, ikatan persaudaraan, ikatan saling menguatkan, gotong royong, bahkan semakin kuat di antara kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami berdoa secara khusus bagi kekasih-kekasih kami yang ada dalam situasi yang sulit, baik secara ekonomi maupun karena sakit yang ditanggung, yang dideritanya. Secara khusus ketika saudara kami terpapar pandemi, terpapar Corona 19 ini, harus melakukan isolasi mandiri ataupun harus dirawat di rumah sakit. Kami mendapat berita anugerah melalui sabda Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, dan semangat yang tetap itu menyegarkan. Karena itu berdoa Tuhan, supaya saudara-saudara kami ini tetap bahagia, tetap boleh memiliki semangat, boleh melihat cinta kasih Tuhan bekerja. Biarlah saudara-saudara kami ini boleh menikmati makanannya, meskipun kadang-kadang merasa sulit, merasa mual. Biarlah saudara-saudara kami ini boleh merasakan, bergerak, boleh makan vitamin yang disediakan dengan baik. Tuhan memakai cara Tuhan untuk menyembuhkan. Karena itu kami mengucap syukur untuk kesembuhan yang telah Tuhan lakukan, dan kami berdoa untuk proses kesembuhan selanjutnya bagi saudara-saudara kami. Bukan hanya bagi saudara kami seiman, tetapi kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, satu RT, satu RW, satu desa, satu kecamatan, satu kota, satu kabupaten, satu provinsi, bahkan satu bangsa. Saat ini sungguh-sungguh kami harus bergandengan tangan untuk saling menguatkan. Karena pandemi saat ini begitu kuat, begitu menekan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk melawan, dan dengan perkenan Tuhan kami dapat mengalahkan. Kami dapat memperoleh kesembuhan, bahkan pada akhirnya kami bangsa Indonesia ini memiliki imunitas, kekebalan massal, kekebalan sebagai milik bersama untuk melawan pandemi ini. Karena itu secara khusus kami berdoa untuk proses vaksinasi yang terus-menerus dilakukan, digencarkan. Kiranya kami boleh ambil bagian, kami boleh dengan gampang memperoleh vaksin itu. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah, sebab kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita terima dari Injil Markus 5. Injil Markus 5 ayat 1 sampai ayat 13.
Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya dan menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legiun, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Lalu Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, menerima sabda Tuhan dan mempergunakannya sebagai bekal menjalani kehidupan bersama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, tema firman Tuhan pada minggu ini adalah dikuatkan dalam kelemahan. Sedang tema bulanan pada bulan Juli ini, tema perayaan iman adalah Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Itulah yang mendasari setiap ibadah pada bulan Juli ini. Dan pada minggu pertama ini kita dikuatkan dengan perenungan, dikuatkan dalam kelemahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita ini jelas menunjukkan kelemahan manusia. Bahwa manusia itu lemah. Digambarkan dengan orang yang kerasukan setan. Dan setan yang merasuk itu kemudian dikatakan dengan legiun, karena jumlahnya banyak. Artinya kuasa yang tidak terlawan oleh manusia, karena kelemahannya. Kekuatan setan yang luar biasa digambarkan dengan rantai yang dihancurkan, dipatahkan. Tuhan Yesus menyeberang danau hanya untuk bertemu dengan seorang yang kerasukan setan. Kalau kita membaca seterusnya, sesudah peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus disuruh pergi oleh orang di daerah itu. Betapa berharganya
seorang yang kerasukan setan, seorang yang lemah di hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan dengan membuangnya ke babi yang jumlahnya 2.000, jumlah yang sangat besar, yang nilainya sangat besar, tetapi tidak sebanding dengan nilai dari seorang manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah saudara, inilah saya, inilah kita, manusia yang lemah, manusia yang kadang-kadang tidak dapat melawan pada situasi kehidupan yang memang tidak terlawan. Secara khusus dalam pandemi sekarang ini, kita tidak punya kekuatan yang cukup untuk melawan. Sehingga meskipun kita sudah melakukan prokes dengan ketat, masih ada saja celah kita terpapar. Tetapi ingat bahwa yang lemah itu sangat dikasihi Tuhan. Dan Tuhan menguatkan. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus menyeberang danau hanya untuk mengusir setan yang tidak terkalahkan dari seorang manusia. Demikian juga seharusnya kita yakin bahwa di tengah-tengah kelemahan kemanusiaan kita, Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan mesti menguatkan kita dalam situasi-situasi yang krisis, situasi-situasi yang kritis. Karena itu dalam situasi-situasi yang lemah, jangan pernah berpaling dari kasih Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Dia menyertai kita, Dia mau menguatkan kita. Tetapi harus direspon dari kita. Kita merespon dengan cara meyakini akan kasih, akan penyertaan, akan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita lemah. Dan inilah yang dikatakan Rasul Paulus, ketika aku lemah, aku kuat. Ketika aku dalam kelemahan, Tuhan menguatkan aku. Karena itu tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan. Marilah dalam kelemahan kemanusiaan kita meyakini bahwa Allah yang maha kuat itu menyertai kita. Dan Allah yang maha kuat itu adalah Allah yang mengasihi kita, yang tentu akan melakukan yang terbaik, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap seorang yang dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita merenungkan sabda Tuhan. Kami menyadari kelemahan kami, dan hari ini kami diingatkan akan firman Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kami. Kami yang lemah ini berharga. Karena itu dalam situasi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami, bahkan Tuhan membebaskan kami dari kuasa-kuasa apapun, kuasa kegelapan dan juga kuasa sakit penyakit. Ketika kami meyakini
bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan akan membebaskan kami. Seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada seorang di Gerasa. Dan Tuhan juga melakukan kepada setiap kami yang percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Demi Kristus Yesus. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita melakukan syahadat iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih serta anak-anak, waktunya kita mengucapkan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan. Dasar firman Tuhan dalam kita memberikan persembahan terambil dari Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Untuk mengiringi persembahan, kita akan diiringi dengan kidung jemaat 289 bait 1 dan 3. Tuhan pencipta semesta. Mari kita serahkan persembahan ini ke
hadirat Tuhan dalam doa. Dimohon jemaat untuk berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini sebagai kami ada itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami pada saat ini kami serahkan persembahan kami, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan peduli COVID, persembahan syukur, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan melayakkan persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa dipakai untuk pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini. Kami serahkan petugas yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami juga serahkan jemaat-Mu, tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Seperti firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan berkat-Mu akan berkelimpahan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin. Dan kami ucap syukur Tuhan untuk berkat yang berkelimpahan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk pernyataan-Mu dalam ibadah ini, dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya sukacita, damai sejahtera hanya Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga Tuhan dalam kehidupan kami berpegang pada firman-Mu, dalam kami hidup bermasyarakat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, terima kasih. Bersama-sama kita boleh menikmati ibadah. Walaupun kita terpisah, tetapi secara jiwa, secara roh kita disatukan dalam persekutuan yang indah. Karena itu marilah bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudari dan memberikan perlindungannya. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang penuh dengan cinta kasih dan kesetiaan kepada setiap saudara dan senantiasa memberikan damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup, Kuperlukan Juru Selamat. Selalu harus kurasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing, dimanapun tentang. Perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka